Om Swastiastu, selamat pagi. Hari ini kita akan membahas materi keseimbangan pasar dan elastisitas. Keseimbangan pasar atau juga disebut dengan harga keseimbangan atau equilibrium price dapat diartikan suatu harga yang menggambarkan keseimbangan antara jumlah barang yang diminta dan jumlah barang yang ditawarkan. Terbentuknya harga keseimbangan melalui mekanisme pasar, yaitu ditentukan oleh mekanisme tawar-menawar antara pihak penjual dan pembeli. Secara matematis, untuk mengetahui keseimbangan harga pasar perlu ditentukan dua persamaan, yaitu persamaan permintaan atau fungsi permintaan dan persamaan penawaran. Jadi keseimbangan pasar tercapai apabila kuantitas yang diminta sama dengan kuantitas yang ditawarkan, atau harga barang yang diminta sama dengan harga barang yang ditawarkan. Rumus keseimbangan pasar QS sama dengan QD, atau jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta, atau kebalikannya, jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Juga rumus keseimbangan pasar, harga barang yang ditawarkan sama dengan harga barang yang diminta, atau kebalikannya, harga barang yang diminta sama dengan harga barang yang ditawarkan. Rumus tersebut bisa, atau simbol-simbolnya bisa dilihat keterangannya di bawah. Supaya kita lebih memahami cara penghitungan keseimbangan pasar, kita coba ilustrasikan tentang contoh penghitungannya. Misalnya diketahui persamaan permintaan dan penawaran suatu barang, yaitu QD sama dengan 9.000 min 2P dan QS sama dengan min 3.500 plus 3P. Keseimbangan harga dapat diperoleh sebagai berikut. Caranya ditulis dulu, diketahui QD sama dengan 9.000 min 2P, sedangkan QS-nya sama dengan min 3.500 plus 3P. Dari data tersebut kita masukkan ke rumus harga keseimbangan atau keseimbangan pasar, yaitu QD sama dengan QS. QD yang angkanya min 3.500 ditambah 3P sama dengan QS-nya ganti dengan angka 9.000 min 2P. Kemudian proses selanjutnya, angka yang berisi huruf digabungkan, jadinya 3P plus 2P sama dengan 9.000 plus 3.500. Jadi 5P sama dengan 12.500. P sama dengan 12.500 dibagi 5. Jadi hasil pembagiannya, P-nya atau harganya diperoleh 2.500. Kemudian untuk mencari jumlah barang yang diminta, kita gunakan salah satu dari fungsi atau persamaan QD sama dengan 9.000 min 2P, di mana P-nya ganti dengan 2.500. Jadi QD sama dengan 9.000 min 2 kali 2.500. Jadi QD sama dengan 9.000 min 500. Jadi jumlah barang yang diminta dapat diperoleh atau QD-nya sama dengan 4.000. Jadi titik keseimbangan terjadi pada tingkat harga 2.500 dan jumlah barang 4.000 unit. Setelah diketahui penghitungan tersebut, kita bisa membuat kurva atau grafik keseimbangan pasar atau keseimbangan harga. Caranya kita buat dulu garis yang vertikal atau tegak lurus yang simbolnya P, kemudian kita buat garis yang horizontal atau mendatar yang simbolnya QD atau QS. Tadi setelah dihitung harga keseimbangannya, P-nya diperoleh 2.500, sedangkan Q-nya jumlah barangnya diperoleh 4.000. Kemudian tarik garis
2.500 dan 4.000-nya itu. Kemudian di pertemuan tersebut kita buatkan kurva permintaan dan kurva penawaran. Jadi titik potong antara kurva permintaan dan kurva penawaran disebut dengan equilibrium price atau keseimbangan harga atau keseimbangan pasar. Mudah-mudahan dengan materi ini menghitung harga keseimbangan mudah dipahami, dan untuk selanjutnya kita akan membahas materi elastisitas. Elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Definisi elastisitas. Elastisitas adalah pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan. Sedangkan elastisitas permintaan merupakan ukuran sejauh mana kepekaan atau tanggapan terhadap jumlah barang yang diminta jika terjadi perubahan harga, baik harga barang yang bersangkutan maupun harga barang lain, serta perubahan pendapatan konsumen. Sedangkan elastisitas penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang akan dijual atau ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Macam-macam atau jenis elastisitas permintaan dan gambar grafiknya. Yang pertama, elastisitas. Permintaan disebut elastis apabila koefisien elastisitasnya lebih besar dari 1. Artinya presentasi perubahan permintaan lebih besar daripada presentasi perubahan harga. Di mana grafiknya dapat dilihat di bawah ini. Jadi grafik elastisitas perubahan harga lebih besar daripada presentasi perubahan harga. Kemudian macam elastisitas berikutnya adalah inelastis. Disebut inelastis apabila koefisien elastisitasnya lebih kecil dari 1, artinya presentasi perubahan permintaan lebih kecil daripada presentasi perubahan harga. Kurvanya presentasi perubahan permintaan lebih kecil daripada presentasi perubahan harga. Kemudian elastisitas uniter. Apabila presentasi perubahan jumlah yang diminta sama dengan presentasi perubahan harga. Kurvanya ada di bawah. Dengan melihat kurva ini, di mana dilihat bahwa perubahan jumlah barang yang diminta sama dengan perubahan atau presentasi perubahan harga, sama dengan presentasi perubahan harga. Kemudian elastisitas sempurna. Apabila koefisien elastisitasnya tak tersinggah. Kurvanya seperti ini yang ada di bawah. Kemudian inelastis sempurna apabila koefisien elastisitasnya permintaannya adalah 0. Ini terjadi karena berapapun harga berubah, kuantitas yang diminta tidak berubah. Kurvanya yang di bawah. Rumus elastisitas. E sama dengan delta Q dibagi delta P kali P dibagi Q. Di mana keterangan dari simbol-simbol rumus tersebut, E elastisitas, delta Q perubahan jumlah barang, delta P perubahan harga barang, P harga barang mula-mula, Q jumlah barang mula-mula. Supaya kita bisa mengerti penghitungan elastisitas, kita akan coba membahas soal berikut ini. Harga suatu barang di suatu minimarket turun dari 2.000 menjadi 1.500 rupiah. Akibatnya permintaan barang mengalami kenaikan dari 400 menjadi 800 unit. Koefisien elastisitasnya dapat dihitung sebagai berikut. Rumusnya kita ketahui, E delta Q dibagi delta P kali P dibagi Q. Dari rumus tersebut dan soal tersebut diketahui, catat dulu atau diketahui
P 2000, P pertama, kemudian Q pertamanya 400, sedangkan P keduanya 1500, kemudian Q yang kedua 800. Dengan demikian, delta P atau perubahan harganya 500, sedangkan delta Q perubahan jumlah barangnya 400. Dari data tersebut kita masukkan ke rumusnya, berarti ini sama dengan 400 dibagi 500 kali 2000 dibagi 400. Jadi elastisitas permintaannya dapat diperoleh 4. Dengan ID-nya elastisitas permintaannya 4, berarti ID-nya lebih besar daripada 1. Maka permintaannya bersifat elastis. Demikianlah materi tentang harga keseimbangan dan elastisitas. Semoga materi ini yang ditayangkan melalui video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk memudahkan nanti memahami materi ini dan bisa dipahami. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Om Shanti 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 Om.